Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. TVRI Jambi kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Jambi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Khalida Asana. Berikut berita utama Jambi hari ini. Mengawali Jambi hari ini, saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Pulau Rengas, Kabupaten Merangin. Sekitar setengah hektar lahan yang ditanami kelapa sawit berumur 1 tahun habis terbakar. Beginilah kondisi lahan di Desa Pulau Rengas, Kabupaten Merangin saat dilanda kebakaran. Api membakar lahan yang telah ditanami pohon kelapa sawit berumur sekitar 1 tahun dan menyambar di semak belukar. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai setengah hektar. Setelah menerima laporan, petugas BPBD Kabupaten Merangin langsung bergerak menuju lokasi. Seusai tiba di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman untuk menghentikan pergerakan api. Setelah api dipastikan tidak ada yang menyala, petugas kembali melakukan pendinginan serta menjauhkan sejumlah objek yang mudah terbakar agar api tidak kembali menjalar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Telah terjadi kebakaran di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, dengan luas lahan diperkirakan kurang lebih setengah hektar. Untuk lahan sudah ditanami sawit yang berumur kurang lebih 1 tahun. Untuk dugaan sementara kita belum dapat memastikan karena masih dalam proses mencari info, berkoordinasi dengan pihak desa atau kepala desa. Hingga api berhasil dipadamkan, penyebab kebakaran belum diketahui. BPBD Merangin terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Masyarakat diminta tidak membakar lahan, serta tidak membuang atau membakar sampah di dekat lahan kering yang rawan terbakar. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, luas lahan yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus bertambah. Hingga saat ini total lahan terbakar mencapai 658 hektar. Lahan yang terbakar terdiri dari lahan mineral dan gambut. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat adanya peningkatan luasan lahan yang terbakar di Jambi. Tercatat dari awal Januari hingga Agustus 2026, luas lahan terbakar akibat karhutla di Provinsi Jambi mencapai 658 hektar. Lahan terbakar tersebar di sejumlah kabupaten. Dengan luas terbesar terdapat di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 264 hektar. Disusul Kabupaten Sarolangun 143 hektar. Dan Kabupaten Batanghari 95 hektar. Sementara itu luas lahan terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 58 hektar, Tebo 39 hektar, dan Tanjung Jabung Timur 32 hektar. Selanjutnya Kabupaten Bungo 14 hektar dan Kabupaten Merangin 10 hektar. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin mengatakan, luas lahan terbakar ini masih berpotensi bertambah, mengingat sejumlah titik api masih dalam penanganan dan belum sepenuhnya padam. Untuk mencegah api meluas, 81 pos karhutla telah tersebar di 11 wilayah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Kita bebankan pos itu untuk ditempati oleh personil-personil dari BPBD kabupaten maupun dari personil dari Kodim dan mungkin Polres yang ada di kabupaten. Untuk luasan lahan sejauh ini sudah berapa, Pak, yang terbakar? Yang terbakar udah 658 di seluruh Jambi. Untuk lahan gambut semua berarti, Pak? Enggak, ini ada yang lahan mineral maupun lahan gambut. Pemerintah bersama Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah lokasi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah api kembali menyala dan meluas ke wilayah lain. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, luas lahan yang terbakar
Akibat karhutla di Kabupaten Tebo hingga Agustus 2026 hampir mencapai 50 hektar. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sejumlah titik terbakar berada di kawasan yang berdekatan dengan habitat satwa yang dilindungi. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla Kabupaten Tebo mencatat, luas lahan yang terbakar hingga pertengahan Agustus 2026 mencapai sekitar 48,26 hektar. Kepala BPBD Kabupaten Tebo, Joko Adriawan mengatakan, lahan yang terbakar mayoritas berada di wilayah yang rawan karhutla, diantaranya Kecamatan Sumai dan Tebo Tengah. Salah satu kebakaran bahkan terjadi di Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumai. Lokasi kebakaran diketahui berada mendekati kawasan yang menjadi habitat satwa dilindungi. Laporan terkait kondisi tersebut juga diterima dari BKSDA Jambi. Namun, kebakaran di lokasi tersebut telah berhasil ditangani sehingga api tidak meluas ke kawasan habitat satwa. Dari total jumlah luas terbakar sampai saat ini di wilayah Kota Tebo itu mencapai 48,26 hektar. Itu kami laporan itu juga berdasarkan dari BKSDA dan kami juga memantau itu agar jangan sampai satwa berupa gajah ini yang terdampak dan sehingga ini yang harus kita segerakan pemadaman. Dan jadi alhamdulillah saat ini itu sudah padam dan semoga ini tidak mengganggu habitat dari gajah tersebut. Untuk mencegah kebakaran kembali meluas, Satgas Karhutla Tebo terus mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terlebih saat ini kondisi cuaca masih cenderung kering. Kondisi tersebut membuat lahan mudah terbakar dan api dapat dengan cepat merambat ke area lain. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan titik panas terdeteksi di Kabupaten Sarolangun. Satgas Karhutla diminta memperkuat mitigasi dan patroli, terutama di kawasan lahan gambut yang rentan terbakar. 524 titik panas terdeteksi di Kabupaten Sarolangun sejak Januari hingga pekan ketiga Agustus 2026. Jumlah tersebut menempatkan Sarolangun sebagai wilayah ketiga dengan titik panas terbanyak di Provinsi Jambi. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, pemerintah daerah bersama Satgas Karhutla terus memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Perhatian khusus diberikan pada lahan gambut yang memiliki risiko tinggi karena api dapat bertahan di dalam lapisan tanah. Hingga saat ini, lahan yang terbakar di Sarolangun mencapai lebih dari 143 hektar, terdiri dari lebih dari 47 hektar lahan gambut dan 96 hektar lahan mineral. 521. Nah, memang titik hotspot kadang-kadang orang manduk kata bahasa kita dusun nih, dikit, nah, itu titik apinya sudah tersadap, dia langsung di rada terbacau gitu. Nah. Tapi kalau di situasi sekarang, kayaknya tidak begitu-begitu parah lah. Memang yang kita takutkan sekarang itu lahan gambut yang harus ini kan. Lahan gambut itu memang agak susah gitu mematikannya. Nah, memang lahan gambut harus jadi perhatian khusus gitu. Kecamatan Air Hitam menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian. Selain menjadi lokasi dengan titik panas terbanyak, wilayah ini juga mencatat luasan lahan gambut terbakar yang cukup signifikan. Data titik panas menjadi salah satu rujukan Satgas dalam memetakan potensi karhutlah. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemantauan dan verifikasi di lapangan. Di tengah risiko kebakaran yang masih ada, masyarakat juga diminta turut menjaga lingkungan. Pencegahan dinilai menjadi langkah penting untuk menekan potensi api agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya solidaritas warga bantu korban kebakaran Nipah Panjang sesaat lagi. Anda masih bersama Jambi hari ini. Kebakaran di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tak hanya menghanguskan rumah, namun juga dokumen penting mulai dari KTP, kartu keluarga hingga ijazah. Pihak kelurahan akan memfasilitasi penerbitan kembali dokumen tersebut. Musibah kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyisakan duka bagi warga. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, sejumlah warga juga harus kehilangan dokumen penting yang ikut terbakar dalam peristiwa tersebut.
Data sementara mencatat 11 unit rumah semi permanen dan 1 bangunan eks-kantor Syah Bandar hangus terbakar. Sedangkan 10 rumah lainnya terpaksa dirobohkan petugas dan warga untuk memutus rambatan api. Akibatnya sebanyak 11 kepala keluarga terdampak dan kehilangan harta benda termasuk KTP, kartu keluarga, ijazah, surat kepemilikan, serta dokumen penting lainnya. Melihat kondisi tersebut, pihak Kelurahan Nipah Panjang 1 berkomitmen membantu warga mengurus kembali dokumen yang hilang atau musnah. Warga korban dihimbau segera melaporkan dokumen yang hilang kepada posko untuk memudahkan proses pendataan dan pengurusan kembali. Untuk mencoba membantu fasilitasi dokumen-dokumen mereka yang hilang seperti mungkin kependudukan atau surat tanah atau yang lain-lain. Kami berusaha untuk membantu warga agar minimal dapat diperikatnya saja dokumen-dokumen mereka yang hilang. Fasilitas penerbitan dokumen akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah ini dilakukan agar dokumen kependudukan warga segera kembali tersedia. Pemerintah kelurahan berharap proses penerbitan kembali dokumen dapat berjalan cepat dan lancar, sehingga warga tidak semakin terbebani pasca kebakaran dan dapat kembali menata kehidupan mereka. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, musibah kebakaran di Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur membuat warga kehilangan tempat tinggal serta harta benda. Di tengah kondisi tersebut, solidaritas warga, pemerintah, dan berbagai pihak bergerak menyalurkan bantuan serta membangun posko darurat. Musibah kebakaran tidak hanya menyisakan kerugian, tetapi juga memunculkan solidaritas dari berbagai pihak. Sejak api berkobar, warga bersama petugas pemadam kebakaran, aparat kelurahan, TNI dan Polri bahu-membahu melakukan upaya pemadaman. Kerjasama ini dilakukan untuk melokalisir api agar tidak merambat ke pemukiman padat di sekitarnya. Pasca kebakaran, kepedulian terhadap para korban pun terus berdatangan. Sejumlah pihak menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. SPPG Nipah Panjang menyalurkan puluhan dus mie instan dan air mineral. Sementara Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyerahkan 1 ton beras. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menyalurkan paket sembako dan sandang. Untuk memperkuat penanganan di lapangan, 2 posko darurat didirikan di sekitar lokasi kebakaran. Posko ini menjadi pusat koordinasi sekaligus membantu memastikan kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi. Solidaritas yang terus bergerak ini menjadi penopang bagi warga untuk melewati masa darurat sekaligus melalui proses pemulihan pasca kebakaran. Mudah-mudahan dengan yang bantuan kami berikan bisa sedikit membantu. Terus tuh yang terdampak semoga diganti dengan lebih baik, diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah ke depannya, amin. Untuk sekarang yang dapat kami berikan cukup segini dulu. Kalau ke depannya, kalau masih ada yang dapat kami berikan, insya Allah kami salurkan lagi. Pemerintah Kelurahan Nipah Panjang 1 mengapresiasi kepedulian berbagai pihak, mulai dari masyarakat, organisasi, dunia usaha hingga pemerintah daerah. Sinergi dan gotong royong diharapkan terus terjaga agar para korban dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih membayangi buruh di Kabupaten Muaro Jambi. Hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 500 pekerja terdampak PHK. Kondisi ini diperkirakan masih dapat bertambah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Gelombang PHK kembali menyentuh sektor industri di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muaro Jambi, jumlah pekerja yang terdampak PHK telah mencapai 500 orang hingga Agustus 2026. 4 perusahaan telah melaporkan pengurangan karyawan. Mayoritas PHK terjadi di sektor industri kayu lapis atau plywood, salah satunya PT Sumber Graha Sejahtera. Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnaker Trans Muaro Jambi, Muhammad Amin, mengatakan tekanan terhadap industri dipicu menurunnya permintaan pasar dan berkurangnya pasokan bahan baku. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan harus melakukan efisiensi,
termasuk mengurangi jumlah pekerja. Rata-rata pekerja yang terdampak PHK berusia 40 tahun ke atas. Disnaker Trans memastikan hak para pekerja tetap diselesaikan sesuai ketentuan. Terkait jaminan itu kita cuma berupaya agar mereka silakan untuk melakukan mencari peluang pekerjaan lain atau melakukan program jaminan kehilangan pekerja yang diatur di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga mendorong pekerja terdampak PHK memanfaatkan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Program ini diharapkan dapat membantu pekerja selama masa transisi, sekaligus membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah daerah mengantisipasi potensi bertambahnya PHK. Tekanan pasar dan kondisi industri masih menjadi perhatian, agar dampaknya terhadap tenaga kerja dapat ditekan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Kasus dugaan penipuan berkedok arisan bodong di Kabupaten Merangin memasuki babak baru. Seorang perempuan berinisial DW asal Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah, Pemenang, kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Merangin. Kasus dugaan penipuan berkedok arisan bodong di Kabupaten Merangin kini memasuki tahap 1 dan masih dalam proses pemenuhan kelengkapan sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum atau P19. DW yang diduga menjadi pengelola arisan telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dalam kasus ini total kerugian sementara ditaksir mencapai 1.095 juta rupiah. Bahkan salah satu laporan awal mencatat kerugian sekitar 242 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Merangin, AKP Eka Putra Yulias Menkoto mengatakan, modus yang digunakan yakni dengan menawarkan kuota jadwal penarikan arisan fiktif dengan harga yang bervariasi. Sistem ini dijalankan kemudian menggunakan pola gali lubang tutup lubang, yaitu uang dari peserta baru digunakan untuk menutup kewajiban sebelumnya. Ya, perlu saya sampaikan dalam hal ini untuk perkara itu sudah kita tindak lanjuti laporan dari korban, si pelapor, diberikan laporan polisi, sudah kita gelar perkara, kita tingkatkan penyidikan dari fakta-fakta pembuktian, sudah jelas yang bersangkutan ada perbuatan melawan hukum, sehingga yang bersangkutan kita naikkan tingkat penetapan tersangka, sudah kita tahan di Ako ya, di Rutan Polres Merangin. Kalau ancamannya itu pasal 492 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang sekarang ini ancaman 5 tahun ya, 4 tahun penjara ya, 4 tahun penjara. Tapi ini bisa kita tahan karena masuk dalam pengecualian di pasal 100 di Undang-Undang KUHP yang baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DW kini ditahan di Rutan Polres Merangin untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. DW dijerat pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Heri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jalan santai meriahkan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia Pemprov Jambi sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, saudara. Menyemarakan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan jalan santai berhadiah untuk masyarakat. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Provinsi Jambi menggelar jalan santai berhadiah yang diikuti masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Garuda kantor Gubernur Jambi ini dilepas secara resmi oleh Danrim 042 Garuda Putih bersama Sekda Provinsi Jambi Minggu pagi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan jalan santai ini menjadi salah satu upaya Pemprov Jambi untuk menggelorakan semangat positif masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Menurutnya, kebiasaan hidup sehat juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mempercepat pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Gubernur Al-Haris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang turut memeriahkan peringatan kemerdekaan, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kelurahan di seluruh wilayah Jambi. Tak hanya jalan santai, Pemprov Jambi juga menggelar berbagai kegiatan lain seperti pemeriksaan kesehatan gratis, gerakan pangan murah hingga senam bersama yang dipusatkan di lokasi yang sama. Intinya adalah ini hari puncak dari semua kegiatan HUT RI yang tahun ini. Tadi ada Pak Danrem, Pak Kapolda, mungkin Pak Kajati. Kita ingin bahwa memeriahkan HUT RI yang ke-81 ini semua terlibat, ya semua masyarakat terlibat, ya semua elemen, komponen. Saya juga bangga dan terima kasih juga pada para ketua RT, kepala desa yang sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan meriah. Jalan santai kemerdekaan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar pemerintah Provinsi Jambi sepanjang tahun 2026. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris membuka kegiatan bakti sosial tim Posyandu Provinsi Jambi bagi sahabat penyandang disabilitas tunarungu. Kegiatan yang dimotori tim pembina Posyandu Provinsi ini merupakan salah satu wujud kepedulian kepada masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka kegiatan bakti sosial tim pembina Posyandu 6 standar pelayanan minimal Provinsi Jambi bagi sahabat penyandang disabilitas tunarungu. Kegiatan yang dipusatkan di pendopo lapangan Garuda kantor Gubernur Jambi ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Gubernur mengatakan kegiatan bakti sosial bagi sahabat penyandang disabilitas tunarungu yang dimotori tim pembina Posyandu Provinsi merupakan salah satu wujud kepedulian kepada masyarakat. Gubernur Al-Haris secara khusus mengapresiasi langkah dari tim pembina Posyandu Provinsi yang telah memberikan kebahagiaan kemerdekaan bagi para penyandang disabilitas tunarungu. Kegiatan baksos ini diharapkan sebagai upaya bersama untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menggelar acara yaitu memberikan bakti sosial pada anak-anak yang tunarungu, ya. Bahkan dewasa juga. Artinya apa? Bahwa kita sangat memahami bahwa sangat banyak di sekitar kita ini anak-anak yang membutuhkan perhatian. Ya, mungkin sepele, tapi ini penting saya kira. Karena ini tunarungu ini organ penting juga, organ penting yaitu kuping mendengarkan. Ya, jadi tentu saja kami mendukung program ini. Mudah-mudahan nanti semua posyandu daerah aktif nanti, kalau perlu nanti ya kita lanjuti lagi, undang lagi mungkin ke daerah lagi kalau mau pasiennya. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jambi Hesnidar Haris menuturkan, kegiatan bakti sosial bagi sahabat penyandang disabilitas tunarungu merupakan aksi nyata dalam menyambut kemerdekaan negara khususnya untuk saling berbagi dan peduli kepada sesama. Total ada 200 anak penyandang disabilitas tunarungu dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi yang mendapatkan bantuan terapi pendengaran dan ahli yang didatangkan khusus oleh tim Posyandu dan diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi setiap penerima manfaat. Ya, inilah kemerdekaan yang luar biasa yang sesungguhnya hari ini mereka rasakan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Provinsi Jambi yang membutuhkan, apalagi memang mereka kurang mampu. Jadi adalah kebahagiaan kita tadi menyaksikan mereka yang tadi tidak dengar menjadi dengar, kurang mendengar menjadi jelas. Alhamdulillah. Jadi ini adalah usaha. 100% itu tidak mungkin, tapi luar biasa. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus menggalakkan kegiatan serupa agar pembangunan tidak hanya berjalan pada sektor infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung pada pembangunan sumber daya manusia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Festival Batanghari meriahkan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali sejarah, budaya, dan potensi Sungai Batanghari di tengah masyarakat. Suasana meriah mewarnai penghujung Festival Batanghari 2026. Masyarakat disuguhkan berbagai pertunjukan seni dan budaya, serta berbagai kuliner UMKM dari kota Jambi maupun sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi. Kegiatan yang mengangkat tema jejak jalur perdagangan rempah di Sungai Batanghari ini bertujuan untuk menghidupkan kembali sejarah, budaya, dan potensi Sungai Batanghari di tengah masyarakat. Kegiatan yang dikemas sebagai pesta rakyat ini tidak hanya sebagai sarana hiburan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pengenalan keragaman seni dan budaya. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini diharapkan dapat menjadi refleksi untuk terus menjaga persatuan, kedamaian, serta semangat membangun negeri. Agenda ini sudah 3 hari berlangsung ya, 3 hari, dan tentu sudah banyak sekali penampilan dari utusan kota dan kabupaten yang telah tampil selama berlangsungnya acara ini. Nah, mudah-mudahan UMKM kita juga senang gitu, bahagia. Ya kenapa? Karena inilah ajang mereka menampilkan menu-menu khas Jambi, dan insya Allah juga saya juga laku ramai sekali pengunjungnya. Ya artinya apa? Ya, di samping kita promosi budaya, juga berdampak pada UMKM kita. Festival Batanghari 2026 menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan, melestarikan seni dan budaya, serta menggerakkan UMKM dan ekonomi lokal. Kemudian mampu menjaga warisan budaya dan membangun Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan perlombaan. Di kota Jambi, momen HUT ke-81 RI diisi dengan pertandingan mini soccer. Sejumlah tim turun ke lapangan bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus memperkuat sportivitas dan kekompakan. Sejumlah pemain tampil penuh semangat dalam pertandingan mini soccer. Aksi saling serang, umpan cepat, hingga perebutan bola mewarnai jalannya laga. Para pemain dari sejumlah tim beradu kemampuan di lapangan. Meski berlangsung kompetitif, pertandingan tetap diwarnai semangat sportivitas dan kebersamaan. Mini soccer dipilih sebagai salah satu cara mengisi momen kemerdekaan dengan kegiatan olahraga. Pertandingan ini sekaligus menjadi ruang bagi para peserta untuk menyalurkan hobi, menjaga kebugaran, dan membangun kerjasama dalam permainan. Merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita sekaligus menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wujud rasa bersyukur kita sebagai anak bangsa, sebagai suatu organisasi, sehingga salah satu meramaikan dari kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dengan mengadakan mini soccer ini. Mini soccer ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama unsur-unsur pembina, yang kedua unsur para peserta dari kecamatan-kecamatan. Pertandingan mini soccer ini diikuti sejumlah tim yang bersaing memperebutkan piala bergilir. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga membuka ruang bagi peserta untuk berinteraksi dan membangun kekompakan. Permainan sepak bola yang mengandalkan kerja tim, sekaligus melatih komunikasi dan kerjasama antar pemain. Kegiatan mini soccer ini mengharapkan perwujudan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang ke-81 diwujudkan dalam bentuk pertandingan sepak bola mini. Selain dari unsur RI juga diikuti dari organisasi lain, Persimnas Ansar, dan bagi para pemain, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk menjaga minat terhadap olahraga, sekaligus menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan menemukan potensi pemain. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara acara Fun Soccer dalam memperingati HUT RI yang ke-81
Harapannya semoga acara seperti ini bisa terus bergulir, bisa berjalan untuk kedepannya, bisa lebih baik lagi, dan bisa untuk guna mencari bibit-bibit pemain yang bisa diunggulkan. Setelah melalui rangkaian pertandingan, PCLDII Kota Baru berhasil meraih gelar juara. Hasil ini menjadi bukti konsistensi dan kerjasama tim dalam menghadapi setiap laga. Selain mengejar hasil terbaik, pertandingan ini diharapkan dapat terus mendorong minat masyarakat untuk aktif berolahraga. Momen kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan perlombaan, tetapi juga dengan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk aktif bergerak. Mini soccer menjadi salah satu pilihan untuk menjaga kebugaran, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas. Aryo, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, wisudawan UIN STS Jambi didorong menjadi generasi entrepreneurship sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Jambi hari ini. Saudara, sebanyak 1.473 lulusan mengikuti wisuda sarjana, magister dan doktor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Momen ini menjadi langkah baru bagi para wisudawan untuk menerapkan ilmu yang didapat, terus berkarya, serta menciptakan peluang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Growing of Generation of Moderate Islamic Entrepreneur menjadi tema yang diusung pada sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-72 Magister ke-45 dan Doktor ke-21 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Melalui tema ini, 1.473 mahasiswa di wisuda didorong menjadi generasi yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan, menciptakan peluang, dan menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Rektor UIN STS Jambi, Profesor Kasful Anwar mengatakan, di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan, ekonomi digital, serta perubahan dunia kerja, ijazah tidak menjadi tujuan akhir. Lulusan dituntut mampu menciptakan nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. UIN STS Jambi berkomitmen melahirkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan, namun tetap berpegang pada nilai Islam. Dengan jumlah wisudawan, baik S1, S2, S3 berjumlah 1.473 orang. Insya Allah besok hari Minggunya. Wisuda ini kita lakukan, ini memang kita lakukan insya Allah dalam setahun 3 kali. Pada hari ini fakultas yang diwisuda pada hari ini adalah Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga Fakultas Saintek. Nah, kita berharap alumni yang telah kita lahirkan pada hari ini, insya Allah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya dan juga bagi Provinsi Jambi. Kita berharap alumni ini bukan akhir dari perjalanan mereka, tapi merupakan awal dari perjalanan mereka untuk mengabdikan dirinya di masyarakat. Ketua Senat UIN STS Jambi Profesor Mukhtar Latif mengatakan, ini menjadi awal bagi para lulusan untuk mengabdi dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Berbekal ilmu, karakter, dan nilai-nilai Islam, para lulusan diharapkan mampu menjadi generasi pencipta peluang, sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Itu juga apa yang kita lakukan ini adalah sebuah harapan besar agar anak-anak kita kembali ke orang tuanya, kembali ke masyarakat untuk persiapan diri mengabdi. Dan sesuai dengan visi misi kita, yaitu melahirkan anak-anak muda, cendekiawan, akademisi yang memiliki wawasan keislaman, wawasan entrepreneurship, dan yang paling penting adalah membangun, membingkai akhlakul karimah mereka. Demikian juga melahirkan mereka yang menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang tengah mereka hadapi hari ini, yaitu dunia global dan dunia digital. Yang kedua, apapun yang mereka lakukan hari ini adalah perjalanan pintu gerbang pertama untuk pengabdian masyarakat.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi mendorong UIN STS Jambi terus memperkuat peran pendidikan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga penguatan ekonomi masyarakat dan transformasi digital. Hasil media, saya hari ini hadir di UIN STS Jambi untuk melaksanakan kegiatan wisudawan. Wisuda yang ke-72 S1, yang ke-45 S2, yang ke-21 doktoral. Nah, ini penting saya kira, karena UIN STS Jambi ini adalah pilar utama kita, lembaga pendidikan yang luar biasa banyaknya menyumbangkan SDM Jambi. Oleh karena itu, saya berharap pendidikan di UIN ini semakin hari semakin berkualitas, ya. Tidak hanya cepat selesai kuliah, tapi juga kemampuan akademiknya, kualitasnya juga, kemudian juga termasuk juga dalam rangka untuk kelak mereka mengambil diri ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita berharap ke depan tiap tahunnya, tiap wisuda, tiap generasi UIN menyumbangkan anak-anak yang luar biasa untuk memajukan Jambi ke depan. Itu harapan kita. Pada kesempatan tersebut, Rektor UIN STS Jambi juga memberikan penghargaan kepada sejumlah wisudawan terbaik dari berbagai fakultas. Salah satunya Revo Rahmatullah Riyadi, peraih IPK 3,96 dengan predikat summa cum laude. Atas prestasinya, Rektor memberikan apresiasi khusus serta beasiswa penuh untuk melanjutkan studi S2 di UIN STS Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Fakultas Hukum Universitas Jambi menggelar orientasi perkuliahan bagi mahasiswa baru program Pasca Sarjana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal lingkungan akademik, sistem perkuliahan, dan berbagai fasilitas yang akan menunjang proses pendidikan. Fakultas Hukum Universitas Jambi menggelar orientasi perkuliahan bagi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan program studi Doktor Ilmu Hukum di Auditorium Universitas Jambi. Kegiatan ini diikuti mahasiswa baru program Pasca Sarjana dan menjadi pembekalan awal sebelum memulai proses perkuliahan. Melalui orientasi ini, mahasiswa diperkenalkan dengan sistem akademik, ketentuan perkuliahan, struktur organisasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai kurikulum, serta berbagai layanan dan fasilitas akademik yang dapat dimanfaatkan selama menjalani studi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Hartati mengatakan, orientasi perkuliahan dilaksanakan dalam 2 rangkaian kegiatan. Rangkaian pertama diisi dengan kuliah umum sekaligus kuliah perdana bersama Wakil Ketua Hakim Konstitusi Profesor Dr. Saldi Isra. Sementara pada rangkaian kedua, mahasiswa mengikuti orientasi secara internal bersama dekanat, wakil dekan, jurusan, dan kepala program studi. Kegiatan kita hari ini adalah orientasi perkuliahan bagi mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jambi, yaitu dari Magister Ilmu Hukum, Prodi Magister Ilmu Kenotariatan, dan program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, jadi masing-masing itu di Magister Ilmu Hukum ada 100 orang, kemudian 45 orang dari Magister Kenotariatan dan 21 orang dari program Doktor Ilmu Hukum. Nah, sebelum mereka ini memulai perkuliahan, ya, ini merupakan rangkaian, ya. Kemarin kita sudah ada kuliah umum sekaligus kuliah perdana bersama Wakil Ketua Hakim, ya, Konstitusi, yaitu Profesor Dr. Saldi Isra. Dan hari ini kita secara internal, yaitu terdiri dari dekanat, ya, ada hadir para wakil dekan, kemudian juga jurusan dan kaprodi, untuk memperkenalkan lebih jauh apa dan bagaimana berkuliah, ya, berproses di Fakultas Hukum Universitas Jambi, khususnya bagi mahasiswa S2 Magister Hukum, MKN, dan program Doktor Ilmu Hukum tadi, sehingga mereka tahu bagaimana susunan organisasi, tata kerja, kemudian seluk-beluknya, ya, dalam administrasi, kemudian bagaimana kurikulum dan sebagainya, sehingga nanti memudahkan mereka ketika sudah mulai masuk dalam pelaksanaan perkuliahan itu sendiri.
Mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi, Adi Rahayu mengatakan, kegiatan orientasi sangat membantu, terutama dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses perkuliahan. Program Doktor Ilmu Hukum ini, mahasiswanya itu dapat menyelesaikan studi tepat waktu, sehingga dapat mempertahankan akreditasi unggul di kemudian hari. Dan harapan saya pribadi, itu saya dapat segera selesai program Doktor Ilmu Hukum, tepat waktu, dan secara khususnya nantinya kami dapat bermanfaat untuk Jambi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Artinya yang kita dapatkan di sini penjelasan mengenai Fakultas Hukum Universitas Jambi ya pada umumnya ya, baik itu secara struktur organisasi dan bagaimana gedung-gedung yang kita manfaatkan untuk kegiatan kuliah ya di program Doktor Ilmu Hukum ya. Dan sangat luar biasa ada gedung Unifak ya, dan kemudian ada gedung auditorium yang hari ini kita gunakan untuk orientasi mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum. Mahasiswi Magister Program Studi Ilmu Hukum, Mani Sela Intan Salonika mengatakan, orientasi memberikan gambaran awal mengenai proses perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat lebih siap mengikuti kegiatan akademik. Adapun pemaparan materi orientasi hari ini mengenai bagaimana sebenarnya struktural dari Fakultas Hukum, bagaimana lingkungan kerja Fakultas Hukum, bagaimana juga pemaparan fasilitas akademik dan juga kemahasiswaan, sehingga harapannya nanti mahasiswa Fakultas Hukum bisa paham dan mengerti ke depannya bagaimana yang dicita-citakan itu sesuai dengan struktur yang telah dibuat. Harapannya ke depan juga untuk Fakultas Hukum, semoga semakin dikenal, semakin maju ke depannya, bahkan bukan hanya dikenal dalam daerah, dalam lokal ataupun nasional, namun juga dapat bersaing secara baik dan benar di kancah internasional. Orientasi perkuliahan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan pengenalan kampus, tetapi juga menjadi langkah awal bagi mahasiswa pasca sarjana untuk membangun kesiapan akademik dan meraih prestasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan mampu menjalani perkuliahan dengan lancar, mengembangkan kemampuan akademik, dan menyelesaikan studi sesuai target. Asyar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya kemarau panjang, 300 hektar lahan terdampak kekeringan di Kabupaten Bangka Selatan. Sesaat lagi. Anda masih bersama Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mencatat hingga saat ini 300 hektar lahan petani terdampak musim kemarau. Kondisi ini membuat musim tanam petani terancam mengalami keterlambatan. Musim kemarau panjang yang terjadi saat ini mulai berdampak terhadap sektor pertanian di wilayah Bangka Selatan. Cuaca panas yang berkepanjangan mengakibatkan pasokan air berkurang drastis. Ditambah perbaikan infrastruktur pengairan membuat aliran air ke lahan petani belum terdistribusi secara optimal. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Selatan, Rispandika menyebut, sekitar 300 hektar lahan petani terdampak kondisi tersebut. Akibatnya musim tanam petani IP 300 di wilayah Desa Rias mengalami keterlambatan. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi produktivitas pertanian, serta mengubah jadwal tanam dan panen petani ke depannya. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah menyiapkan pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air petani dalam pengelolaan lahan. Kendala yang menjadi wilayah tanaman pangan kita, khususnya salah satunya di Desa Rias, yang saat ini Desa Rias sudah memasuki untuk pengolahan lahan tahap tanam ketiga. Tapi karena kondisi memang cuacanya sudah masuk kemarau dan ditambah lagi dengan adanya perbaikan infrastruktur, ini menyebabkan keterlambatan dalam hal pengolahan lahan karena air belum bisa teraliri dengan sempurna. Luasan saat ini yang posisi untuk daerah terdampak yang sedang dilakukan perbaikan infrastruktur itu kurang lebih antara 250 sampai 300. Rispandika berharap perbaikan infrastruktur pengairan segera diselesaikan, sehingga petani tidak terus bergantung pada pompanisasi dan percepatan musim tanam IP 300 dapat segera dilaksanakan. Dari Toboli, Bangka Selatan, Suandika Ananto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.
Ya, saudara, pembangunan dan relokasi sejumlah sekolah yang rusak berat akibat bencana di Kabupaten Agam terus diupayakan mendapat penanganan melalui dana TKD maupun dukungan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar siswa dapat kembali berjalan di fasilitas yang layak. Salah satunya SD Negeri 9 Bancah yang akan dibangun kembali atau direlokasi menggunakan dana TKD. Saat ini proses pembangunan masih berada pada tahap pengadaan barang dan jasa. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut sekitar 2,3 miliar rupiah. Pembangunan diharapkan dapat segera dilaksanakan setelah seluruh proses pengadaan selesai. Selain itu, SD Negeri 14 Labuh masih dalam proses pengajuan ke pemerintah pusat. Sekolah tersebut diharapkan dapat memperoleh dukungan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Agam juga mengupayakan penanganan sekolah terdampak bencana melalui anggaran kementerian. Total dana yang diusulkan untuk pembangunan sekolah melalui program revitalisasi mencapai sekitar 25 miliar rupiah dari APBN. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam menyebutkan pembangunan sekolah terdampak bencana menjadi salah satu prioritas yang terus diupayakan. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pembangunan dan perbaikan sekolah dapat segera terpenuhi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelangsungan proses pendidikan bagi siswa terdampak. Pembangunan sejumlah sekolah ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun ini. Sedang proses pengadaan barang jasa sekarang, dengan anggarannya sekitar 2,3 miliar. Kalau untuk yang sampai Balai Labuh itu masih kita usulkan ke pusat. Mudah-mudahan nanti kita bisa dibantu melalui dana revitalisasi bencana seperti sekolah-sekolah lainnya yang lebih dulu sudah dilaksanakan. Kalau dari anggarannya lain yang melalui pola revitalisasi yang dari kementerian ini diperkirakan totalnya sekitar 25 miliar itu langsung dari APBN. Pemerintah Kabupaten Agam berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pembangunan sekolah terdampak bencana. Penanganan sarana pendidikan diharapkan tidak hanya memulihkan fasilitas yang rusak, tetapi juga memberikan tempat belajar yang aman dan layak bagi siswa. Dari Kabupaten Agam, Rizky Alhamid Syam, TVRI, Sumatera Barat. Tim gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan timah ilegal di Bangka Belitung. Sepanjang Agustus 2026, petugas mengamankan 1.871 karung timah dari 4 kasus penyelundupan. Dari penindakan tersebut, negara diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian sekitar 90,1 miliar rupiah. Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Bareskrim Polri, Polres Belitung Timur, dan Satlap Tricakti mengungkap 4 kasus penyelundupan pasir timah ilegal. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Victor T. Sihombing mengatakan, pengungkapan pertama dilakukan pada 4 Agustus di Tanjung Pandan, mengamankan 1.072 karung atau 52,5 ton pasir timah. Sementara itu 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kedua pada 9 Agustus, petugas menyita 56 karung atau 1,6 ton pasir timah. Pelakunya melarikan diri dan masih diburu polisi. Berikutnya 28,9 ton pasir timah diamankan dari kasus ketiga di Belitung Timur. 3 tersangka ditangkap dan polisi menduga aksi penyelundupan ini telah dilakukan berulang. Kasus keempat di Pantai Teluk Gembira, Belitung. Petugas menyita 7 ton pasir timah dan menangkap 3 orang. Polisi kini mengembangkan penyidikan untuk memburu pemilik perusahaan dan pemodal yang diduga terlibat. Para tersangka dijerat pasal dalam Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yang perlu saya sampaikan menjelaskan kepada rekan-rekan media bahwa pada sore hari ini kita akan menjelaskan ada total 8 kasus penambangan timah ilegal yang diduga akan disebutkan ke luar negeri dari Pulau Bangka Belitung yang juga digagalkan oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama-sama kaki dari satgas lainnya, termasuk dari Bareskrim,
dan juga Polres itu Probolinggo Timur sebagai tempat lokasi terjadinya kejadian upaya-upaya menemukan tambang ilegal, tambang iman yang akan diturunkan ke luar negeri dan langsung diletakkan. Dari 4 pengungkapan tersebut, total 90,1 ton pasir timah berhasil digagalkan untuk diselundupkan ke luar negeri. Polisi menegaskan pengawasan dan pengembangan kasus akan terus dilakukan. Dari Pangkal Pinang, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Khalidah Hasanah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. TVRI saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.